Baik, saya akan menjelaskan keanekaragaman bahasa dan terbentuknya bahasa persatuan. Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa yang luar biasa, dengan lebih dari 700 bahasa yang digunakan di seluruh Nusantara. Keanekaragaman bahasa ini merupakan hasil dari faktor sejarah yang geografis dan budaya. Terlepas dari keragaman ini, bahasa Indonesia telah muncul sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dan identitas nasional. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa standar dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk pengaruh kolonial, gerakan nasionalis, dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menumpuk pemersatu dan inklusivitas. Sementara itu, faktor sejarah Indonesia telah memainkan peran penting dalam bentuk keragaman bahasanya. Kepulauan ini telah menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan peradaban, sehingga yang mengarah pada munculnya berbagai bahasa lokal. Pengaruh pedagang India, imigran Cina maksudnya, pedagang Arab, dan penjajah Eropa telah berkontribusi pada mosaik linguistik di negara ini. Setiap gelombang migrasi dan penjajahan membawa bahasa dan dialek baru yang semakin memperkaya landscape linguistik. Pengaruh kolonial. Masa penjajahan Belanda memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan bahasa di Indonesia. Selama masa ini, bahasa Belanda diperkenalkan sebagai bahasa administrasi dan pendidikan. Bahasa Belanda menjadi bahasa kekuasaan dan hak istimewa, menciptakan kesenjangan linguistik antara elit penguasa dan penduduk mayoritas. Namun, hal ini juga memicu rasa perlawanan dan nasionalisme di kalangan masyarakat yang berusaha untuk merebut kembali identitas budaya dan bahasa Indonesia, bahasa mereka. Pergerakan pembebasan. Bangkitnya pergerakan nasional pada awal abad ke-20 memainkan peran penting dalam pembentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Para intelektual Soekarno dan Hatta menyadari pentingnya bahasa persatuan dalam menumpuk persatuan nasional dan memobilisasi sebagai simbol identitas nasional dan sebagai sarana untuk menyatukan berbagai kelompok etnis yang tersebar di seluruh Nusantara. Kebijakan pemerintah itu setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia mempromosikan sebagai bahasa yang dinyatakan bahasa resmi negara, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan tata bahasa, kosakata, dan pengucapannya. Pemerintah mengakui pentingnya kesatuan bahasa dalam negara yang beragam dan bertujuan untuk memastikan semua warga negara memiliki akses akses ke pendidikan dan peluang terlepas dari bahasa ibu mereka.